terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita nanti-nantikan, pesan Tuhan untuk di awal tahun 2021. Saudara bisa catat dan pastikan saudara mencatat firman Tuhan ini akan menjadi pegangan kita sepanjang tahun 2021. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada jemaatnya. Untuk itu pada pagi hari ini secara spesial khusus akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Jesse Karawan. Untuk itu saya persilakan Pastor Jesse. Haleluya. Thank you. Selamat Natal, selamat tahun baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, 1 tahun sudah ya kita lewati dan kita mengawali tahun ini dengan tahun yang luar biasa ya. Sekali lagi Happy New Year 2021. Tutup lembaran yang lama, yang baru sudah datang. Sudah banyak kita merasakan miracle mujizat Tuhan dan terus akan kita nikmati, rasakan pertolongan Tuhan. Dan tahun ini tahun awesome God, Allah dahsyat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami baru saja balik kemarin dari Manado sekeluarga. Ya, itu saya rasa amazing grace, setiap tahun Tuhan beri dan ya, apa yang kami bikin, saya rasa seluruh Indonesia keadaannya sama. Kotanya seperti itu, banyak keterbatasan, tapi tidak mengurangi apa yang visi Tuhan buat gerejanya. Jadi sepanjang di sana selama 8 hari ya kami di sana. Ya anak-anak mungkin mereka dengan youth, tapi saya sampai malam pun ya, tujuan misi saya adalah melayani. Jadi dari pagi sampai malam, saudara. Jadi terus antri orang dan ya, saya melihat hal yang luar biasa. Terjadi banyak kabar-kabar baik ya di Every Nation di Kota Manado. Nah ini. Jadi pagi hari ini saya ingin share firman Tuhan. Pastor Rasul mengatakan share yang pernah saya bagi bahkan di devotion from home. Ya, tapi ini menjadi pesan Tuhan yang begitu kuat juga buat saya pribadi di akhir tahun ini, saudara. Dan saya ingin share buat saudara, biarlah Roh Kudus menerangi mata hati kita dan kita menangkap visi Tuhan yang besar ini di tahun 2021. Nah, ini ayat utama yang Tuhan berikan kepada saya di akhir tahun 2020. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Biar di tahun 2021 ini sungguh-sungguh kita mengikatkan diri kita. Harus ada hasrat dari diri kita. Hasrat kemauan kita yang keras untuk kita mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita mengikatkan diri kita tidak menyadari kepada hal-hal yang duniawi, kepada sifatnya materi yang sifatnya temporalis sementara, baik dalam bisnis materialistis. Kita mengikatkan diri kepada janji dan perkataan manusia. Mengikatkan diri kepada hal-hal yang baik, yang sifatnya moral. Atau hal-hal yang dari luar, yang seperti membuat kita begitu percaya diri. Tetapi kenyataannya, kita mengalami tahun 2020, banyak hal-hal demikian tidak terjadi. Tapi Alkitab mau mengingatkan kepada kita, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, Allah itu roh. Kita tidak bisa mungkin melihat secara mata kita. Kita tidak bisa langsung menangkap. Tapi kalau kita hidup di dalam rohnya Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang spiritual. Spiritual yang sifatnya ke depan. Apa itu? Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada hal-hal yang lalu. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada hal-hal yang baru yang ada di depan kita. Tidak kita mengerti tahun 2021. Sama. Tidak kita mengerti, pahami tahun 2020 awal. Tapi kemudian di ujungnya 2020 baru kita mengerti apa yang sudah kita lalui. Dan biarlah tahun 2020 ini menjadi tahun introspeksi. Tahun refleksi diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita buat Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan buat gerejanya. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita masuk tahun 2021 ini tidak ada dengan beban-beban palsu,
Tidak ketergantungan dengan dunia ini, tapi mari kita bergantung kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersandar, percaya, dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang akan menuntun saudara di tahun 2021. Sehingga benar-benar kita menikmati bahwa Allah itu dahsyat. Menjadi satu roh dengan Dia. Ini nggak berbicara mengenai hal yang mistik. Tidak ada tahun ramalan. Banyak orang meramal tahun 2021. Itu mystical. Jangan kita jadikan firman Tuhan seperti tahun ramalan buat kita. Tapi di dalam Tuhan ini bukan mystical. Tapi tahun 2021, tahun misinya Roh Kudus. Gerejanya menjadi misional. Hidupmu menjadi gereja hidup yang misional. Hidup yang berarti. Hidup yang punya tujuan. Punya arah. Itu hidup yang misional. Sehingga kita menjadi gereja yang misional. Bukan mystical. Misional berarti ada tujuan yang akan kita capai. Dan apakah kita nggak bisa lihat hal yang misional? Bisa, karena Roh Kudus. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, maka roh itu akan menuntun saudara. Dia akan seperti cermin buat saudara, dia akan seperti palu buat saudara. Dia akan seperti pelita buat saudara untuk menuntun saudara di tahun-tahun yang akan kita lalui ini. Apapun yang akan saudara, orang mengatakan tahun 2021, tapi yang pasti kita akan berjalan di tahun 2021 dengan tahun luar biasa. Allah itu dahsyat. Lagu lama, saya ingat lagu lama, mungkin lagu-lagu lama, lagu lawas. Waktu saya kecil juga lagu ini ada, lagu Pantekosta. Oma saya seorang Pantekosta yang begitu kuat. Kecil, saya diajak. Lagu seperti ini, mungkin kita masih dengar. Katakan, Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar, Dia pulihkan, Dia sembuhkan. Katakan Yesus terbesar. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, memasuki tahun 2021 ini. Biar kami makin kecil dan Engkau makin besar. Engkau memenuhi seluruh hidup kami. Engkau menguasai pikiran kami, Tuhan. Yang menjamah, Engkau yang mengubahkan hati dan perasaan kami. Sehingga kami tidak terpaut dengan nilai-nilai dunia ini. Kami tidak ditarik, tidak ditelan oleh dunia ini. Tapi biar kami sungguh-sungguh menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan, dalam bisnis kami. Dalam pelayanan kami. Yesus, Engkau terbesar. Kami mau katakan Engkau terbesar, Tuhan. Engkau lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih daripada apa yang kami harapkan. Lebih dari perkataan janji-janji manusia yang baik buat kami. Manusia boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Situasi berganti. Tapi firman-Mu kekal. Tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu kuat. Firman-Mu lebih daripada apa yang dunia janjikan. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus, Engkau terbesar. Pagi hari ini, kami mau dedikasikan Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Gereja Every Nation Kelapa Gading kepada Kau. Kami bawa kepada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan jalannya seperti apa. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang terbesar. Engkau akan membawa gereja ini kepada pemulihan demi pemulihan. Keselamatan orang-orang banyak akan datang. Tuhan, restorasi Tuhan. Penuaian daripada Engkau sendiri. Tuhan, Kau rubah setiap hati kami, hati yang keras. Hati yang berbatu-batu. Tuhan, ilalang-ilalang dalam diri kami. Ambisi-ambisi dalam diri kami. Egoisme, selfisme dalam diri kami. Tuhan, angkat, cabut Tuhan. Angkat dan cabut Tuhan. Permasalahan yang belum selesai. Kami mengatakan bagasi yang lama. Tuhan, kami tanggalkan di tahun 2020 sudah selesai. Dan kami memasuki 2021 dengan tuntunan Roh Allah sendiri. Roh Kudus berbicara kepada kami. Kami mau mengikatkan diri kami kepada Tuhan. Gereja ini mau mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Dan Engkau yang terbesar, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami. Oh Yesus Kristus. Kami dedikasikan hidup kami, gereja-Mu kepada Engkau. Engkau terlebih besar
dari keadaan apapun. Terpuji-pujilah namamu. Amin. Amin. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada di depan kita, tapi jangan jadikan itu masalah. Setiap rintangan, setiap tantangan bersama Tuhan menjadi kesempatan buat saudara dan saya untuk masuk ke musim yang baru, untuk masuk ke level yang baru. Bukan jadi masalah. Dia terlebih besar. Mari saudara, ayat ini mengingatkan saya di akhir tahun ini. Katakan kepada setiap orang, siapa yang mengikatkan dirinya, ini himbauan. Tapi juga sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita, di luar dia tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengikatkan diri kita pada Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan dia. Amin, saudara. Itu hati Tuhan. Kembali, bagaimana hidup kita berbuah dalam Tuhan. Yohanes 15, saya ingin share ini. Saya percaya Tuhan selalu baru menyatakan rahmat-Nya, kasih-Nya, hatinya buat saudara. Saudara baca Yohanes 15, bagaimana kita hidup tetap dalam pokok anggur. Ya, saya selalu mengatakan, saya juga pernah share ini beberapa kali. Tapi memang ini yang Tuhan mau. Dalam ketidakpastian dunia ini, ketidakpastian siapapun, dia tetap hidup. Dialah jalan, dia kebenaran. Mari, dan jangan kita keluar dari pokok anggur. Jangan kita lepas karena situasi, karena permasalahan yang kita hadapi. Jangan kita mencari solusi diri kita sendiri. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, pasti terjadi. Anak-anak saya pingin sekali ke Manado. Semua mereka pingin karena sudah berapa tahun sejak kami pindah mereka nggak pernah pergi. Saya mau berapa kali, tapi tidak bisa saudara karena keadaan yang begitu, hal-hal yang lain yang datang, baik dalam kuliah anak-anak juga. Tapi saya cuma mengatakan kalau Tuhan mau kalian pergi, dia akan pergi. Kalau kita akan pergi. Kita nggak punya apa-apa itu juga untuk pergi. Tapi bukan cuma modal iman doang. Bukan hanya sekedar perkataan dengan iman. Saya mengatakan kalau kita tinggal dalam pokok anggur, kita bersandar, kita berharap kepada dia. Tuhan bawa kita untuk kemuliaannya. Jadi bukan maunya kita, bukan ambisi, bukan emosi kita. Dan di ujung-ujung terakhir, minggu-minggu terakhir akhir tahun, kami bisa pergi. Tidak pernah saya pikir sebelumnya. Saya berpikir tahun depan saya sendiri. Dan kalau Tuhan, karena kita tinggal dalam pokok, karena dia mau ada tujuan, supaya hidup kita menjadi berbuah di dalam Tuhan. Hidup kita efektif dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya kesana bukan senang, bukan untuk liburan, tapi sedang untuk melayani umat Tuhan. Saudara, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berbicara mengenai kehidupan kita. Ini berbicara mengenai masa depan keluarga saudara, pekerjaan, bisnis saudara. Ini berbicara mengenai pengembangan karakter kita. Ini berbicara bagaimana gereja Tuhan yang akan menjadi saksinya di dunia ini. Untuk memperlebar kerajaannya Tuhan. Ini berbicara mengenai kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Bukan mengenai kita. Karena itu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, setiap ranting, ingat, setiap ranting, Tuhan berbicara kepada setiap orang. Berarti mata Tuhan tertuju kepada setiap orang. Kalau pengusaha ini melihat setiap ranting begitu penting. Dia betul dilihat secara keseluruhan, tapi dia lihat setiap pribadi saudara, yang adalah rantingnya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. He knows you.
Dia tahu keadaan yang sedang saudara alami. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu kerinduan saudara. Dan dia tahu lebih daripada saudara mengetahui diri saudara sendiri. Itu Yesus. Terus bagaimana saya tahu Tuhan? Bagaimana saya mengerti? Makanya kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Maka Roh Kudus akan berbicara kepada saudara dan saya. Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara apa yang harus kita lalui. Bagaimana kita surrender, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, dikatakan Tuhan bersihkan rantingnya. Tuhan bersihkan semuanya, saudara. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini berbicara mengenai firman Tuhan yang mengudus pikiran kita, memurnikan pikiran kita. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Tuhan mau bahwa tinggal di dalam aku, bukan hanya sementara, bukan hanya sekedar kita bertobat dan lahir baru. Ada tujuan Tuhan setelah saudara diselamatkan, saudara bertobat, saudara lahir baru. Ada tujuan Tuhan ketika usahamu dipulihkan. Ada tujuan Tuhan ketika engkau disembuhkan oleh Tuhan. Ada tujuan Tuhan ketika engkau dibawa berikat janji dalam gereja Every Nation Kelapa Gading. Ada tujuan Tuhan ketika Tuhan membawa saudara kepada pelayanan, kepada ministry di mana saudara dipercayakan saat ini. Bukan sekedar kita mendapatkan pelayanan, sekedar kita bertobat. Tapi dia mengatakan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Tuhan mau kita berbuah-buah. Berbuah-buah di dalam pelayanan kita. Berbuah-buah dalam karakter kita. Sehingga buah-buah kita bisa dinikmati, bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah awesome God. Bukan egois kita. Di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, sewaktu Yesus berbicara ini kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli-ahli agama, terutama bangsa Yahudi Judaisme, mereka tahu persis sebenarnya apa arti perumpamaan ini. Saudara melihat, dia berbicara mengenai pokok anggur. Bagi kita, mungkin kita, orang yang baru pertama belajar, coba untuk tafsirkan ini seperti apa. Tetapi pada zaman Yesus di situasi seperti itu, Yesus bercerita perumpamaan, bukan asal perumpamaan. Sewaktu dia berbicara ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menjadi percaya, orang-orang Yahudi langsung mengerti, langsung connect bahwa apa yang Yesus sedang bicarakan kepada mereka. Apa maksudnya kebun anggur? Apa itu buah? Saudara, karena Yesaya, kalau kita melihat bagaimana Nabi Yesaya menulis seperti ini. Ya. Dia bernubuat dalam suatu nubuatan 700 tahun sebelum kelahiran Masias ini sendiri, Yesus. Dan Yesus selalu banyak berbicara mengenai kitab Yesaya, nabi yang besar yang dihormati oleh orang Israel. Selain daripada mereka, bapa mereka Abraham, sedangkan mereka menghormati orang yang memberikan hukum kepada mereka itu Musa, Taurat. Saudara, Yesaya menjadi acuannya sehingga Yesus berbicara kepada mereka. Bagaimana nubuatan dalam nyanyian ini menjadi nyanyian kebun anggur. Dan sewaktu Yesus berbicara ini kepada mereka, mereka langsung nangkap. Yesaya 5 ayat 1-4, Yesus berkata, ini, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur, saudara. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan apa? Buah yang anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara lihat ayat 3. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang harus kuperbuat kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Waktu Yesus berbicara tadi, Yohanes tadi 15, bangsa Israel langsung mengingat ini, karena ini selalu dibicarakan. Ini menjadi pembelajaran buat mereka, di mana akhirnya mereka mengalami penghukuman dari Tuhan. Akhirnya mereka mengerti, setelah mereka di Babel, mereka menyadari bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk hidup berbuah.
Ini cerita mengenai bangsa Israel dengan Tuhan yang diibaratkan seperti pengurus, seperti kebun anggur, pemilik kebun anggur, dan kekasihnya yang merawat kebun anggur itu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa pilihan, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati, yang dijanjikan. Tetapi sayangnya bangsa ini menyia-nyiakan kasih karunia dari Allah. Mereka hidup semaunya. Mereka berpikir satu kali Tuhan menjaga kehidupan mereka, sudah selesai, sudah urusan Tuhan. Nggak peduli dengan hidup dia. Mereka mengatakan Tuhan yang mengatur semuanya. Dan mereka berpikir keselamatan sudah dijamin. Tidak ada masalah mengenai keselamatan buat mereka. Mereka dipilih oleh Tuhan. Jadi mereka buat apa aja seenaknya. Sebenarnya tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada rasa penghormatan mereka kepada Tuhan. Mereka hidup semaunya. Saudara melihat ayat 2. Dikatakan kebun kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara, apa yang kurang? Dikatakan kebun itu dicangkul. Batu-batunya diangkat. Dibersihkan. Dia mendirikan menara pengawas untuk mengawasi kebun anggurnya. Dan diberi pokok anggur pilihan yang baik. Tetapi hasilnya buahnya asam. Buahnya tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, asam, saudara. Kemudian pemilik ini mengatakan, apa yang kurang sekarang? Jadi dia minta pengadilan. Adililah antara aku dan kebun anggurku. Ya. Apalagi yang harus kuperbuat kepadanya? Semua aku sudah lakukan, perawatan sudah aku lakukan. Gitu. Tapi kenapa buahnya asam? Bukan itu yang diharapkan oleh pemilik kebun anggur ini. Benihnya udah benih yang baik. Tapi sudah lihat bangsa Israel hidupnya carut-marut, morat-marit. Tidak menentu. Ya, bahkan mereka hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan. Mereka menduakan Tuhan. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Nanti ketika masalah datang, mereka bertobat lagi. Mereka minta ampun lagi. Tuhan mengangkat lagi pemimpin yang baru. Tuhan mengangkat lagi hakim yang baru. Mereka begitu lagi, senang lagi. Kemudian kembali ke pola siklus seperti ini. Kemudian datang lagi nabi, berbicara keras kepada mereka, ditegur lagi, minta ampun lagi, bertobat lagi. Begitu terus polanya. Pertanyaannya buat kita sekarang. Tidakkah begitu manusia saat ini, saudara? Hidup seperti itu. Ketika hal-hal yang baik datang, ketika berkat datang, mereka lupa Tuhan. Dan ketika masalah datang, mereka mulai mencari Tuhan. Tapi begitulah pola manusia. Yesus mengatakan ini, mengingatkan kepada mereka bahwa ini sudah pernah terjadi dan jangan berulang-ulang terjadi. Kalau engkau dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya purpose. Sama halnya pagi hari ini. Ini adalah masa gereja. Yesus berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan pagi hari ini. Makanya saya bilang refleksi hidup saudara di tahun 2020. Introspeksi hidup kita di tahun 2020. Supaya kita bisa memandang, kita bisa melihat tahun 2021 benar-benar sebagai awesome God. Kita melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita betul-betul bertobat. Kita repent, saudara. Ketika kita repent, ada restorasi yang terjadi. Ketika terjadi restorasi dalam diri kita, ada revival yang terjadi. Repent, restoration, revival. 3 hal ini kalau kita buat di awal tahun ini, maka saudara akan lihat, saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan, restorasi. Tuhan akan mengembalikan pada tempatnya yang semula. Apa yang hilang, apa yang salah letak dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayanan dan gerejamu. Terjadi restorasi, pemulihan, maka akan terjadi revival, akan terjadi kebangunan. Kita tidak mencari kebangunan, kita tidak mengejar kebangunan, tetapi kalau kita lakukan dalam diri kita, maka Tuhan akan pulihkan, maka kebangunan di keluargamu akan terjadi. Karena apa? Karena kita sehat secara rohani. Amin. Saudara, itu hati Tuhan buat kita. Tidak ada lagi dia sudah buat semuanya. Yesus sudah mati buat kita. Pertanyaan kita saat ini aplikasinya. Bagaimana kehidupan kita? Apa yang akan kita perbuat di tahun 2021? Kenapa Tuhan bawa kita di gereja ini? Seperti kebun anggur itu. Ini adalah church. Ini adalah gereja. Tuhan bawa saudara di every nation Kelapa Gading. Ada di every nation gereja lokal.
Dan di sini saudara, batu-batu yang tidak baik disingkirkan, dibuang. Di sini kita dirawat, dijaga, ada menara pengawas yang menjaga ladang kebun anggur ini. Dan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada gerejanya mulai Pastor Raswan, melalui tim kepemimpinan mereka. Bagaimana hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kita ke hal-hal yang baru seperti ini. Kita sudah diberi benih yang unggul. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa itu? Firman Allah. Biarlah hidup kita menjadi berbuah anggur yang manis, bukan anggur yang asam seperti bangsa Israel. Anggur yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang. Pernikahanmu makin manis, makin manis, makin manis. Bisnismu makin manis, pelayananmu makin manis. Sehingga setiap puji-pujian yang keluar makin manis. Sehingga lagu itu berkata, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Sehingga Tuhan tersenyum waktu kau melayani. Tuhan tersenyum waktu kau menghadapi masalah dan kau berserah kepada Tuhan. Kita ada bersama-sama di kebun anggur di gereja Tuhan. Yang adalah Sionnya Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik. Tapi bagaimana kita menyampaikan kabar baik kalau sendiri kita belum merasakan, menikmati kabar baik itu. Saudara, Yesus berkata di ayat 1 tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kenapa dia mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Karena banyak sebelum Yesus, banyak saudara, beberapa orang yang sudah datang dan mengaku Mesias dan mengatakan dialah pokok anggur. Dan mereka menarik orang-orang ini ke dalam ajaran bidat-bidat, filosofi manusia, filsafat dunia, sehingga mereka diseret kembali. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yesus memperlihatkan kepada mereka bahwa dialah pokok anggur. Saudara ada di tempat ini, saudara menyaksikan, saudara kita dalam ibadah. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita gereja. Bukan hanya ikut Zoom, tapi kita sedang beribadah. Kita sedang menghadap Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Kita tertuju kepada firman Tuhan. Dan Yesus sedang berkata kepada saudara melalui firman-Nya, saya hanyalah alat buat saudara untuk profetik kepada saudara, menyampaikan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan sedang deal kepada saudara. Dan Tuhan sedang ingin menyampaikan kabar baik kepada saudara. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Itu garansi, itu jelas jaminan firman Tuhan buat kehidupan saudara, buat gerejanya. Selama ini mungkin kita ikut dengan banyak hal-hal yang lain, filsafat-filsafat yang lain. Mungkin tidak ada, tapi cara-cara dunia yang mengajar kita bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana supaya ada keseimbangan, bagaimana saya mengikut Tuhan, bagaimana jauh supaya saya, macam-macam cara saudara. Tapi Yesus berkata, semua itu adalah palsu. Saudara, baik ajaran moral itu baik, tapi tanpa Kristus itu nggak ada artinya. Semua segala sesuatu without Christ is nothing. Tidak ada apa-apanya. Kekayaan saudara, pangkat saudara, kepintaran saudara. Kalau nggak ada Kristus, nggak ada gunanya. Makanya sejamin akulah pokok anggur. Ketika engkau bergantung kepada yang material itu, yang sifatnya sementara. Maka yang menjadi pokok anggurmu itulah bukan Yesus. Walaupun kita ke gereja, walaupun sebenarnya kita orang Kristen. Tapi ketika kita bergantung kepada perkataan manusia, kita bergantung kepada program, kita bergantung kepada kekayaan, kita bergantung kepada hikmat, kita bergantung kepada filosofi, filsafat manusia, itulah Tuhan, itulah yang paling pertama. Makanya anggur kita asam. Padahal kita gereja, kita orang Kristen. Anggur kita asam. Bisa dimakan, bisa. Dilihat baik, begitu dirasa, asam saudara. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Wow, saya percaya ini pesan Tuhan. Siapakah pokok anggurmu? Yesus. Katakan, Yesus. Bagaimanakah Yesus berbicara kepada saudara? Firman. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman. Tinggallah dalam firman Tuhan, saudara. Saudara, setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya purpose-nya saudara lebih banyak berbuah. Kita ranting. Kita ada di gereja, di kebun anggur Tuhan.
Tuhan mempersiapkan wadahnya ini. Dan kita ada di sini sebagai ranting-ranting. Kita terikat satu dengan yang lain. Amin. Kita terikat satu dengan yang lain. Kalau satu sakit, semua sakit. Dan Tuhan sangat memperhatikan. Dan tujuannya kita ada untuk kita berbuah. Kalau kita tidak berbuah, dikatakan dipotongnya. Dan setiap yang berbuah dibersihkannya. Tujuan supaya lebih banyak berbuah. Apa yang dipotong? Apa ranting itu nggak laku, makanya dipotong? Bukan. Hal-hal yang tidak baik dari ranting itu, hal-hal yang membuat ranting itu nggak berbuah, itu dipotong, diangkat, dipotong. Apa itu? Benalu. Kalau dalam diri kita ada hal yang tidak baik, sifat karakter kita tidak baik, kita nggak bisa lihat itu blind spot kita. Tapi suatu kita meminta Tuhan campur tangan, kita terikat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memangkas, Tuhan akan memotong semua bagian-bagian yang merugikan kehidupan kita. Yang menghambat pertumbuhan kehidupan kita, rohani kita. Karena Tuhan mengasihi saudara. Juga yang berbuah, makin dibersihkannya. Saya selalu ilustrasikan seperti ini. Ketika pohon itu ada benalu, benalu itu akan menghambat pertumbuhan buah-buah. Dan ketika saya suka perhatikan dulu, saya punya pohon mangga, dan saya mulai membersihkan pohon mangga itu pohon mangga ada setelah waktu saya dari kecil sampai saya besar, membersihkan apa? Benalu-benalunya, dan saya melihat bagaimana kalau benalu itu dicabut, yang sudah bertumbuh cukup besar, itu bergetar. Baru sekarang saya mengerti, ketika apabila sebenarnya pohon mangga itu bisa berteriak sakit, aduh sakit, maka dia berteriak sakit. Kenapa? Karena dicabut benalu itu, keluar getahnya. Tetapi kita tahu kenapa harus mencabut benalu itu, demi pertumbuhan. Saudaralah murid-murid Yesus, saudaralah anak-anak Tuhan. Jadi makanya Yesus mengatakan, kamu sudah bersih oleh firman-Ku, tetapi tidak cukup. Engkau harus tinggal dalam Dia, supaya engkau dalam pantauan Tuhan. Engkau dalam pengawasan Tuhan. Ketika engkau bersedih, Tuhan tahu masalahmu. Ketika engkau bergumul, kau berjuang, Tuhan tahu keadaanmu. Dan Dia akan beritahu kepada saudara bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Diangkat, tidak enak. Saudara mengalami hal-hal di tahun 2020, hal yang tidak enak. Hal-hal yang seperti saudara tidak tahu, saya tidak buat apa-apa. Kenapa terjadi dalam kehidupan saya? Padahal saya mengasihi Tuhan, saya cinta Yesus, saya rajin ke gereja, saya baca firman. Tetapi kenapa hal yang nggak baik datang kepada saya? Saudara, ini bukan masalah saudara, tetapi ada benalu iblis yang berusaha untuk mengikat kita. Yang membuat kita nyaman dan merasa kamu sudah fine-fine aja. Tapi Tuhan lebih tahu, karena Dia melihat dari luar. Makanya dia cabut itu, dia cabut setiap akar-akar setan ini, akar-akar iblis, ikatan-ikatan ini. Dengan tujuannya, karena Dia mengasihi saudara, supaya engkau berbuah, supaya buahmu itu baik. Amin, saudara. Dibersihkan dan dipotong, supaya kita lebih banyak berbuah. Bersyukur tahun 2020, saudara lalui. Hal yang tidak baik, hal apapun, saudara ingat bahwa Tuhan itu baik. Dia menjaga saudara, yang melindungi saudara. COVID ini membawa kebaikan bagi gereja, bagi setiap orang yang fokus kepada Tuhan. Tidak merugikan buat kerohanian kita. Itulah tujuan Tuhan, kita dipangkas dan dibersihkan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa bilang itu sukacita? Ingat, refleksi. Hidup pun tahun 2020 nggak bagus. Ada hal-hal yang tidak baik yang mendatangkan berita nggak baik yang kita alami. Tetapi duka cita yang kita alami. Tetapi ada tetapi yang kedua. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran. Kita belajar, kita introspeksi, kita refleksi daripada kejadian-kejadian yang datang menimpa kita. Kalau kita duduk, kita kembali. Selama kita terikat dalam pokok anggur itu, kita akan mengerti kenapa itu terjadi di tahun 2020. Supaya ada kebenaran yang memberikan damai kepada mereka. Saudara sedang job on training, dilatih oleh Tuhan. Dilatih oleh Tuhan. Siapa yang latih? Tuhan. Bagaimana cara Tuhan latih? Alamiah, dengan cara-cara yang alamiah setiap hari. Mungkin dengan permasalahan sepertinya. Supaya apa? Saudara mengalami keberbuahan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Camkanlah itu, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam gereja juga seperti itu.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan akan dipermuliakan. Sewaktu sebenarnya ranting yang diharapkan di Yesaya tadi itu berbuah manis, kemudian ya pengawasnya melihat ini dan orang bisa menikmati buah-buah itu, Tuhan dipermuliakan. Bapa itu merasa luar biasa, dia berhasil dalam tujuannya. Juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana di dalam kita berbuah di dalam Tuhan, dan kita dalam satu wadah dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus. Dan dialah pokoknya, akulah pokok. Kamulah ranting-rantingnya. Kitalah carangnya, dia mengatakan. Bagaimana kalau kita tinggal dalam Tuhan? Saudara, Tuhan bawa saudara di Every Nation dalam satu keluarga rohani. Dan disinilah kita ada sama-sama untuk menghasilkan buah dengan tujuannya Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mengambil bagian tanggung jawab kita secara benar dalam gereja lokal masing-masing. Melayani dengan setia dalam pelayanan kepada saudara. Melayani apa yang bisa saudara layani. Tidak memaksakan diri. Tidak cemburu. Tidak menginginkan pelayanan orang lain. Tapi fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka Tuhan akan berlaku setia dan berlaku adil kepada saudara. Itu dalam gereja. Apa yang saudara bisa bikin? Setiap orang punya gifting, punya talent dari Tuhan. Kalau dia berikan 2, jagalah yang 2, rawatlah yang 2, buatlah yang 2 ini berbuah, sehingga menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64. Dan seterusnya. Tuhan mau kita seperti ini. Mari kita berbuah dalam Tuhan. Juga dalam keluarga saudara. Setialah sebagai suami, sebagai istri. Di dalam pekerjaan saudara, setia dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, jabatan yang Tuhan berikan kepada saudara, dan promosi akan datang dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa saudara murid-murid daripada Tuhan Yesus. Bukan murid murahan, bukan murid dunia, bukan Kristen-Kristenan. Saudara, sehingga kita yakin dalam berdoa. Bukan doa semoga, mudah-mudahan. Doa kita pasti dalam Tuhan. Walaupun kita belum tahu, kita pasti dalam Tuhan. Jaminannya apa? Karena saya tahu saya tinggal dalam pokok anggur. Pasti saya akan berbuah. Saya tidak paksa diri saya untuk berbuah. Tapi pasti saya akan berbuah. Ada waktu berbuah dari Tuhan. Ada waktu saudara menuai. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan. Amin. Apakah Tuhan Yesus pernah membatasi apa yang saudara minta? Saudara lihat, ingat kembali. Tidak pernah. Enggak pernah. Tuhan mengatakan, terlalu susah. Ya kita hanya minta kepada Tuhan. Amin. Banyak orang takut meminta. Pertanyaan kenapa dia takut meminta? Satu, dia tahu diri. Dia tahu dia tidak terikat dengan Tuhan. Maka dia enggak berani. Yang kedua, dia kepedean, tapi salah. Dia berani meminta, tapi dia tidak terikat juga kepada Tuhan. Sama. Jadi tujuannya bukan tahu diri, bukan kepedean. Tujuannya adalah terikatkah saudara kepada Yesus? Intinya, terikatkah saudara kepada Yesus? Maka suatu kau terikat kepada Tuhan, kita hanya minta kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan kepada Tuhan. Kapan itu dijawab? Dia yang jawab. Itu dibilang kariosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi waktunya kita melakukan dan meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap perintangan, sakit, penyakit yang saudara alami saat ini. Minta kepada Yesus. Ikatkan dirimu kepada Kristus. Ikatkan dirimu kepada firman Tuhan. Dua, dalam gereja ini kita berdoa. Gereja kita menjadi sehat. Gereja kita menjadi gereja yang menuai. Gereja membawa kabar baik. Gereja yang misional. Influencer church. Gereja yang benar-benar menginfluence, mempengaruhi kota ini. Hanya sewaktu ada Yesus di dalam. Dan anggur itu menjadi manis. Bukan hanya perjuangan seorang pastor Raswan. Bukan. Tapi perjuangan kita bersama-sama.
As a church, kita melihat gereja ini bersama-sama. Kita terikat bersama-sama. Kita nggak bisa saling meninggalkan begitu saja. Kita nggak bisa buat apa yang kita mau. Kita dirawat dalam kebun yang sama. Kita diawasi dengan orang yang sama itu. Kita menerima pertumbuhan yang sama. Kita akan berbuah bersama-sama. Jangan yang lain berbuah, yang lain tidak berbuah. As a church, sebagai gereja rumah Tuhan, sebagai kebun anggur Tuhan. Bukan lagi sebagai bangsa pilihan. Kalau Yesaya mengatakan itulah bangsa pilihan, kebun anggur. Kalau sekarang apa? Gereja, gereja. Umat pilihan Allah, gerejanya. Itu saudara dan saya. Inilah yang sedang diawasi oleh Tuhan. Inilah yang sedang dibersihkan di gereja. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, di luar gereja Tuhan. Enggak bisa. Kita seperti mata akan berjalan sendiri. Kita seperti telinga akan mendengar sendiri. Kita seperti organ-organ tubuh yang berjalan sendiri dan mengikuti apa maunya. Tapi semua organ-organ eksternal maupun internal ini terikat dalam satu tubuh dan bergerak bersama-sama, menikmati bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, menyanyi bersama-sama, sakit sama-sama, menderita bersama-sama, bermohon sama-sama, dan berbuah bersama-sama. As a church, sebagai tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Di sini Tuhan bawa saudara dan saya. Bukan hanya tugas pastor. Bukan, sekali lagi. Tugas kita sama-sama. Amin. Dan kita akan menikmati tahun 2021. Hiduplah di dalam ketaatan, saudara. Kamu menuruti perintahku, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Pertama, dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Kasihnya. Kasih itu apa? Kasih tidak menuntut. Amin. Kasih itu berkorban, kasih itu memberi, kasih itu begini. Kalau saya di church, kalau saya di gereja ini, apa yang dapat saya berikan ya? Apa yang saya dapat melayani Tuhan untuk tahun 2021? Bagaimana sumbangsi saya ya untuk tahun 2021? Bagaimana saya bertumbuh supaya gereja Tuhan ini betul-betul punya dampak karena saya ada di dalam. Kalau saya mempunyai kasih sebagai keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya tidak menuntut kepada istri saya ya. Saya memberikan kepada istri saya. Kalau saya seorang ayah, saya memberikan kepada anak-anak saya. Saya tidak menuntut anak-anak saya tidak menuntut istri saya. Demikian pun sebaliknya. Karena kasih itu memberi, kasih itu berkorban, tidak menuntut. Kasih itu akan menutupi segala dosa dan pelanggaran. Orang yang punya kasih, dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Itu kasih. Kan dia bilang, kalau kamu menuruti perintahku, tanda yang pertama, kamu tinggal dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang mau berkorban. Orang-orang yang bayar harga. Tidak menghitung-hitung harganya buat Tuhan. Dan orang-orang yang mau taat di dalam Tuhan. Kalau kita mengerti ini, maka ketaatan kita itu adalah ketaatan karena kasih. Bukan ketaatan karena terpaksa. Bukan ketaatan karena kita punya mau. Bukan ketaatan karena kita mau dipromosi. Bukan ketaatan supaya kita terkenal. Bukan ketaatan supaya kita dihormati. Tapi ketaatan kita lakukan lebih besar karena kita mengasihi Yesus. Yesus. Yang lebih dahulu mengasihi saudara. Yang sudah mati buat saudara. Yang dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Segala pelanggaran-pelanggaranmu tidak diingat-ingat lagi. Ditutup-tutupi oleh Tuhan. Banyak hal-hal dalam pelanggaran dalam hidupmu di SP3-kan oleh Tuhan. Di SP3 oleh Tuhan. Tidak diingat-ingat lagi. Terus kenapa kita ingat kesalahan orang lain? Terus kenapa kita ingat kesalahan suami atau istri kita? Terus kenapa kita ingat hal-hal yang tidak baik? Lupakan itu. Karena kalau saudara lakukan ini akan terjadi terus. Mari kita tinggal dalam kasih-Nya. Amin. Mari saudara. Itu tujuannya. Kenapa kita ada dalam gereja Tuhan. Tinggal dalam kasih Kristus. Berarti kita menaatinya. Ketaatan adalah instan. Ketaatan yang ditunda bukanlah ketaatan. Ketaatan sebagian saja bukan juga ketaatan. Tapi ketaatan adalah instan. Dan ketaatan juga harus dengan sukacita. Waktu anak-anak saya kecil, kita selalu ajar.
Selalu apa ketaatan itu? Melakukan tapi dengan senyum. Taat tapi lakukan dengan sukacita. Itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Adakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Ingat lagu tadi, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Dia sembuhkan, Dia pulihkan. Katakan, oh Tuhan, Engkau terbesar. Saya menikmati itu, saudara. Dan saya percaya 2021, engkau akan lihat Yesus terlebih besar. Dia lebih besar dari masalahmu. Sehingga kau tidak lihat lagi masalahmu. Kenapa? Karena masalahmu diselesaikan nanti oleh Tuhan. Ketika kau buka hati. Billy Graham, almarhum, penginjil besar, idola saya. Bagaimana orang ini preaching dengan penuh wibawa. Bagaimana dia preaching dan mempengaruhi begitu banyak orang dengan perkataan sedikit mempengaruhi begitu banyak orang. Untuk datang kepada Tuhan. Tidak popularitas, dia tidak mencari popularitas itu. Tapi Tuhan membawa dia menjadi populer. Bukan karena dia mau. Tapi dia punya keinginan untuk menjadi berkat. Itu yang lebih penting. Apakah hamba Tuhan ini katakan? Sarana pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperkuat iman kita adalah Alkitab. Kembali berulang-ulang saya mengatakan kepada saudara. Alkitab. Alkitab. Firman Allah. Inilah Alkitab. Mulai daripada mulanya dari Kejadian sampai Amin di Wahyu. Itu adalah firman Allah. Dan ketidaksalaan Alkitab. Tidak ada satu ayat bertentangan satu dengan yang lain. Setiap Alkitab benang merahnya adalah Kristus. Jika iman kita tidak berakar dalam Alkitab. Tidak berakar dalam Alkitab. Iman kita akan menjadi layu. Saudara boleh punya iman, tapi imanmu akan menjadi layu. Seperti tanaman yang dicabut dari tanah. Imanmu akan menjadi layu. Dalam prosesnya waktu, dalam banyaknya tantangan, imanmu akan menjadi layu. Tapi ketika saudara hidup di sini, imanmu luar biasa mempengaruhi orang lain. Yesus adalah jawaban. Dia ada di menara pengawas. Dan mengawasi kebun anggurnya. Yesus ada saat ini. Dan mengamati gerejanya. Mengamati keluargamu, pekerjaan bisnismu. Mengamati gerejanya Every Nation Kelapa Gading. Dan dia mau kita berbuah. Dia mau kita berbuah. Saya berdoa. Supaya ada buah-buah dalam diri saudara. Baik itu buah-buah roh. Dalam hidupmu. Maupun kita berbuah. Menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Berbuah. Gereja berbuah. Raja akan dipermuliakan ketika rakyatnya banyak, kata pengamsal. Ketika akan banyak orang dipengaruhi, datang pada kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita. Nama Yesus. Maukah saudara mendapatkan janji-janji Tuhan ini? Masuk tahun 2021. Saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini? Kasih tanda buat saudara. Saudara boleh kasih tanda di refleks saudara, kasih jempol, kasih apa saja. Kalau saudara merasa bahwa benar Tuhan, saya rindu untuk ini terjadi. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin berdoa buat saudara sekali lagi. Mari buka hatimu saat ini. Mari buka hatimu saat ini. Bapak, aku lepaskan berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa bangga dalam diri apa yang sudah kami lakukan. Kami tidak akan bangga juga pencapaian yang sudah kami dapatkan. Tapi hidup kami mau surrender kepada Tuhan. Kami bangga karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Itu kebanggaan kami. Bukan gelar. Bukan apa yang kami nikmati. Bukan keberhasilan, popularitas. Bukan harta. Tapi kami bangga karena kau hidup dalam diri kami.
Kami bangga disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami bangga ada dalam satu keluarga rohani, yaitu gereja. Kami bangga Tuhan dengan keluarga rohani kami ini. Kami bangga dengan gereja ini, di mana Tuhan melatih kami, Tuhan membersihkan kami, Tuhan memotong bagian-bagian yang nggak baik dalam diri kami. Kami bangga Tuhan karena Kau mengawasi kami dalam kebun anggur ini. Berarti kami orang pilihan. Kami bukan murahan, kami bukan sembarangan, kami dipilih oleh Tuhan. Karena itu Kau tertuju matamu kepada kami. Hal-hal yang tidak enak dalam diri kami, spotlight dalam diri, blind spot dalam diri kami, Tuhan melihat itu dan Tuhan mengangkatnya. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu ini hidup. Dan saya mau setiap saudara, apabila saudara masih ada bagasi saudara di tahun 2020, saudara menyimpan luka, menyimpan kepahitan kepada siapapun, saudara masih membawa, masih mengingat memori-memori yang lama. Mari pagi hari ini, sesuai firman Tuhan, dan Tuhan mengingatkan saya. Tuhan supaya saudara mengikatkan diri kepada Tuhan. Mari saudara surrender di tempat saudara di sana. Saudara bisa mengangkat tangan saudara. Saudara bisa pegang dada satu di dada saudara. Saudara bisa mengangkat satu tangan saudara. Dan saudara berbicara kepada Tuhan, surrender kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memulihkan saudara. Mari lakukan itu. Aku lepaskan berkat Tuhan ini. Dari tempat saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara. Dari tempat saudara. Saudara buka hati saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kalau saudara belum melihat, saudara akan melihat apa yang Tuhan sudah buat di tahun 2020. Dan aku berdoa memberikan mata hati yang terang kepada kami. Kami tidak masuk tahun mystical, tahun yang mistik, tapi tahun kepastian. Walaupun belum kami lihat, tapi kami akan melihat dengan mata rohani kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan perlihatkan kepada kita, step by step, masuk di tahun 2021. Aku berdoa gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan berbuah-buah. Aku berdoa Tuhan, dari utara, selatan, timur, dan barat, bahkan seberang, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada jemaat ini. Kami berdoa, kami mendedikasikan jemaat ini kepada Tuhan. Inilah gerejamu Tuhan, inilah ladang kebunmu Tuhan. Dan awasilah terus gerejamu Tuhan. Aku berdoa benar-benar tahun 2021 menjadi tahun yang betul kami berbuah, menjadi thrive Tuhan. Awesome God, thrive Tuhan, berbuah keberbuahan, buah-buah yang manis Tuhan. Kami berdoa membawa Pastor Raswan Gautama kepada Tuhan, keluarganya kepada Tuhan. Kami mau mengatakan kami mendukung pastor ini Tuhan. Kami mensupport dia di dalam nama Yesus. Kami sebagai tubuh dia, hamba-Mu tidak berjalan sendiri, tidak berpikir sendiri, tidak bekerja sendiri, tapi as a team, sebagai teman kerja. Kami akan bersama-sama berlari. Kami akan bersama-sama memberikan Tuhan pendapat kami. Kami akan bersama-sama bertanggung jawab satu dengan yang lain. Tuhan bukan demi siapa-siapa, tapi demi kemuliaan Engkau. Yesus Kristus junjungan kami. Yang kami tinggikan, yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa, hamba lepaskan berkat Tuhan ini, kepemimpinan yang luar biasa. Harum Kristus, wibawa Kristus datang buat pengembalaan ini untuk Pastor Raswan dan keluarganya. Tuhan memberikan hikmat dan penjagaan dan marifat. Dan kami berdoa lihat kepemimpinannya Tuhan. Jemaat Every Nation Kelapa Gading akan di-enlarge Tuhan, akan diperbesar. Namamu dimuliakan. Aku berdoa ada terobosan-terobosan yang baru di tahun 2021. Bahwa Tuhan akan bekerja. Saya melihat tangan Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Tangan yang besar itu sedang mengerjakan sesuatu. Sedang memulihkan. Tangan itu sedang mengangkat hal-hal yang tidak baik. Tangan itu sedang menjaga dari hal serangan-serangan yang jahat. Tangan yang besar, tangan yang berlubang paku itu datang kepada gereja ini. Tangan itu sedang memurnikan jemaat ini. Tangan itu sedang melindungi daripada hal-hal yang jahat. Dan tangan ini sedang membawa gereja ini naik ke atas. Itulah tangan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk vision yang Kau berikan. Untuk saat ini bahwa tangan itu bekerja saat ini dengan luar biasa. Kami tidak bisa lakukan sendiri. Kami membawa penggembalaan gereja Every Nation Kelapa Gading kepada Tuhan. Kami membawa Pastor Raswan kepada Tuhan. Semua rencana, semua ide, semua planning tahun 2021
bukan hanya menjadi program, tapi Tuhan, hatimu ada di sana dan dijalankan. Semua jemaat ini Tuhan, aku berdoa, pelayan-pelayan, semua jemaat, orang tua, anak-anak, aku lepaskan berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak cucu mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Aku berdoa jemaat-jemaat ini akan mengalami kesehatan. Kalau mereka sakit saat ini, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang ragu-ragu imannya, mereka diperkuat saat ini di dalam nama Yesus. Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kasih yang terhilang, kasih yang menjadi suam-suam kuku dikembalikan dalam nama Yesus. Sehingga mereka panas Tuhan di tahun 2021. Mereka berapi-api di tahun 2021 karena melihat kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa jemaat ini naik. Masuk dalam anugerah-Mu. Masuk dalam tahun kelimpahan. Masuk dalam tahun awesome God-nya Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka berbuah dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat Tuhan ini. Hamba melepaskan berkat Tuhan ini. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub turun kepada mereka. Berlimpah-limpah kasih karunia-Nya. Dan tidak habis dan tidak berkesudahan. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sama-sama katakan, amin. Amin. God bless you. Amin. We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found.